Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fitur produksi di dalam 3 digit secara keseluruhan. Oke, jika kita lihat di sidebar sebelah kiri ini, sudah ada fitur produksi yang cukup banyak ya fiturnya. Untuk teman-teman yang baru mampir di YouTube kita kali ini, mungkin bisa silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan ketika ada update video tutorial ke depannya maupun tips dan trik bagaimana cara menggunakan 3 digit lebih efektif dan efisien. Ya, kita langsung lompat ke modul produksi. Di sini sudah ada fitur modul produksi itu ada apa saja, mulai dari permintaan barang sampai dengan produksi langsung. Nah, permintaan barang ini kita sudah jelaskan di dalam modul pembelian ya, teman-teman. Jadi, jika teman-teman mau tahu bagaimana cara menggunakannya, teman-teman bisa kembali ke tutorial modul pembelian sebelumnya. Kita akan langsung mulai dari fitur pindah barang dan nanti berakhir sampai di produksi langsung. Saya jelaskan di awal terlebih dahulu. Jadi di 3 digit ini modul produksi ini mempermudah teman-teman yang memiliki bisnis bentuknya manufaktur atau produsen ya. Jadi akan sangat mudah memanage bahan baku, setengah jadi dan barang jadi, melakukan perpindahan dari satu gudang ke gudang lainnya, melakukan penyesuaian persediaan, maupun melakukan proses produksi mulai dari produksi yang langsung dilakukan dalam satu waktu, misalnya dalam satu hari produksi dari bahan baku A menjadi barang jadi B, itu terjadi dalam satu hari, itu bisa langsung di dalam produksi langsung namanya, atau proses produksi yang tidak sederhana. Mulai dari pertama ada pekerjaan pesanan dulu di tanggal tertentu, kemudian nanti ada tambahan material di tanggal tertentu, beban produksi di tanggal tertentu, kemudian penyelesaiannya itu terjadi di akhir bulan misalnya. Jadi bisa dua tipe tadi ya, yang langsung ataupun yang tidak langsung melalui beberapa step. Oke, kita langsung masuk ke fitur pertama yaitu pindah barang. Di sini Ardi memindahkan barang tanggal 1 April ya dari gudang-gudang yang unassigned produknya ini kemudian ke gudang bahan baku. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mencatat transaksi yang merupakan transaksi melibatkan persediaan, misalnya beli bahan baku, beli produk yang itu persediaannya dihitung, jika teman-teman tidak pilih gudangnya, maka dia akan otomatis tercatat di sebuah gudang yang namanya unassigned. Nah, kita langsung saja input ada pindah barang dari gudang ini ke gudang bahan baku 25 25, 30, 20 untuk setiap bahan baku ini. Kita langsung saja ke fitur produksi tadi ya, di sini kemudian ke pindah barang. Kita klik pindah barang. Oke, Ardi yang memindahkan barang ini tanggal 1 April dari gudang unassigned. Nah, ini dia gudangnya. Upper itu 25 meter ke gudang bahan baku. Kemudian unassigned lagi, outsole pylon itu 25 pasang ke gudang bahan baku. Kemudian ada insole foam 30 meter ke gudang bahan baku. Kemudian unassigned lagi, kulit samak 20 meter ke gudang bahan baku. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, saya kasih contoh sedikit. Ketika kita pilih gudang utama, tidak ada produk yang muncul teman-teman. Kenapa? Karena di gudang ini itu tidak ada produk sama sekali. Jadi, kenapa unassigned ketika kita pilih unassigned, itu list produknya muncul karena di dalam sana ada stok. Jadi, di sini teman-teman perlu memilih gudangnya dulu, gudang asalnya. Secara real time, itu tercatat di situ ada produk apa saja di dalam gudang tersebut, baru kita bisa pilih di sini. Kalau memang di gudangnya tidak ada, maka ya tidak ada muncul nih produknya di sini sebagai validasi ya. Oke, nah stoknya jelas di sana ada berapa stok yang bisa dipindahkan. Kalau teman-teman pilih lebih besar daripada stok nanti muncul highlight ya. Jadi kita langsung input saja di sini simpan. Nah, kita sudah memindahkan stok. Ya, kita sudah memindahkan stok sekian ke gudang bahan baku. Oke. Nah, kita lanjut. Berikutnya kita ada perlu melakukan penyesuaian persediaan. Jadi ketika dicek teman-teman, rupanya pas sampai di dalam gudang bahan baku ini
ada beberapa bahan baku yang itu tuh rusak gitu. Jadi kita perlu sesuaikan. Nah, kita masuk ke penyesuaian persediaan. Oke. Kemudian kita klik penyesuaian persediaan formulirnya. Nah, di sini contohnya tadi penyesuaiannya barang rusak ya, dilakukan tanggal 5 April tadi setelah perpindahan ya. Barang rusak, Ardi, tanggal 5 April. Oke, pas dicek ternyata ada satu, kemudian ada 2 nih outsole-nya. Ada bagian yang bolong di outsole-nya. Oke, kita input satu persatu ya. Ini ada 1. Sorry, teman-teman bisa menyesuaikan gudangnya ya di sini ya. Jadi kebetulan karena di sini gudang bahan baku semua, jadi kita langsung aja sesuaikan di dalam sini. Jadi di gudang utamanya. Jadi kita pilih upper, itu nah ada 25 stok. Tadi kalau teman-teman ingat, kita memindahkan 25 stok dari gudang unassigned ke gudang bahan baku dan di sini ada yang rusak 1. Kemudian outsole pylon ada 2 pasang yang rusak. Ini 1. Ya, sudah sesuai ya. Ada catatan di sini, ada bagian yang bolong. Mungkin tambahan catatan saja. Simpan. Ya, nah sudah semua. Kita sesuaikan, kita simpan. Jadi otomatis nilai persediaan ini teman-teman itu menjadi beban cacat produksi ya, masuk ke dalam beban cacat produksi. Nah tadi di sini karena kita pilih barang rusak, dia masuk ke beban cacat produksi yang kalau teman-teman periksa di bagian tipe penyesuaian di pengaturan, barang rusak ya, di sini ada tipenya nih, barang rusak ketika dilihat ya detailnya, dia masuk ke akun beban cacat produksi. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan di sini nih nanti kalau mau buat tipe penyesuaian yang baru ya. Seperti itu. Nah, kita kembali. Ya, ini dia tadi ya, penyesuaian persediaan yang sudah kita input. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yakni pekerjaan pesanan. Ya. Di sini Ardi memulai pekerjaan pesanan tanggal 10 April dengan detail bahan baku yang dikeluarkan ini. Kemudian jumlahnya sama-sama 10 semuanya dari gudang bahan baku. Kita langsung saja ke pekerjaan pesanan. Ya, ini itu biasanya jika perusahaan mendapatkan order pesanan dari customer tertentu, sehingga perusahaan harus nih melakukan produksi pesanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, dimulailah pekerjaan pesanan ini. Biasanya disebut juga job order gitu ya, atau work order, WO. Nah, di sini Ardi tadi mengambil beberapa dari gudang bahan baku ya, tanggal 10 April. Tanggal 10 April dari gudang bahan baku itu semuanya ya dari upper canvas sampai kulit samak itu masing-masing 10. Ya 10, 10. Gudang bahan baku. Ini otomatis ya teman-teman, harga persediaan itu terhitung dari nilai persediaan yang teman-teman miliki untuk produk bahan baku ini dan dengan metode FIFO. Jadi teman-teman tidak perlu risau lagi, takut salah dalam pemberitaan ini sudah tersistem semua secara FIFO. Oke, di sini kita tinggal simpan. Ya, kita sudah punya pekerjaan pesanan. Nah, di sini statusnya sedang diproses. Oke. Jadi pesanannya sedang diproses dan kita lanjut ke berikutnya. Oh, ternyata di tanggal 12 April itu ada tambahan material. Masing-masing ada upper canvas 5, outsole pylon 10, insole foam 5. Oke. Kita masuk ke menu tambah material.
Kita klik tambah material. Kita pilih ya nomor referensi yang terlibat nih untuk tambah material ini. Jadi tadi itu pekerjaan pesanan yang mana? Yang JO003 yang tadi baru kita buat. Begitu. Nah, ini tanggal 12 April. Dari gudang bahan baku. Ada upper canvas. Upper canvasnya 5 ya. 5. Pylonnya 10. Kemudian insole foamnya 5. Oke. Sudah ditambahkan. Nah, statusnya selesai untuk bagian ini. Kita lihat tadi ya. Jadi di bagian pekerjaan pesanan itu sudah bertambah nih pencatatan transaksi yang terlibat dengan pekerjaan pesanan ini. Nah, di bawahnya ada tambah material 1. Oke, kita lanjut. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi untuk upah tenaga kerja dan pemeliharaan mesin nih, teman-teman. Ya. Jadi, ini harus dilakukan tanggal 13 April. Kita masuk ke beban produksi. Tambah biaya produksi. Kemudian kita pilih lagi nih nomor referensi yang tadi ya. Pekerjaan pesanannya. Jadi kita selalu memilih referensi sebelumnya pekerjaan pesanan yang ingin kita kerjakan. Ini 13 April ya. Nah, ada upah tenaga kerja dan pemeliharaan mesin. 150.000 dan 100.000. Di sini kita langsung saja kopas catatannya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, semuanya sudah kita simpan. Oke, semuanya sudah tersimpan. Kita cek lagi pekerjaan pesanan tersebut. Nah, dia akan memiliki 2 anak transaksi yang terlibat nih di nomor referensi pekerjaan pesanan ini. Kita lihat sudah ada 2 ya, biaya produksi. Kita lanjutkan lagi ke penyelesaian pesanan. Jadi ceritanya proses produksinya sudah selesai ya, dan sudah dihasilkan sebuah barang jadi yang ini nanti ditempatkan di gudang utama, yaitu sepatu kulit 10 pieces dan sepatu Vulkan 10 pieces. Harga pokok penjualannya nanti akan kita sesuaikan. Mari kita langsung input saja ke penyelesaian pesanan. Kemudian tambah pembukuan. Kita tarik nomor referensi pekerjaan pesanannya. 15 April. Lokasi gudang utama. Sepatu kulit sebanyak 10 pieces. Dan gudang utama sepatu Vulkan sebanyak 10 pieces. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini masih belum muncul biaya material yang digunakan, sementara pekerjaan pesanan ini sebenarnya sudah digunakan, teman-teman bisa klik kembali ya. Nah, ketika dipilih lagi, nomor referensinya dia muncul dan ada selisih 2.130.000. Nah, ini total selisih ini harus dijadikan 0 teman-teman untuk bisa disimpan. Jadi ketika teman-teman simpan dia tidak akan bisa. Bagaimana cara membuatnya menjadi 0? Maka kita harus menyesuaikan berapa nilai dari total biaya keseluruhan barang jadi. HPP yang biasanya terhitung untuk sebuah barang jadi itu dibantu untuk dihitung oleh salah satu tim dari teman-teman ya. Jadi dihitung kira-kira HPP dari produk sepatu kulit itu berapa, misalnya sepatu Vulkan berapa. Nah, atau dihitung nih langsung dari biaya material yang dikeluarkan kemarin, biaya produksi yang dikeluarkan kemarin, itu berapa yang menjadi HPP untuk sepatu kulit di sini dan berapa yang menjadi HPP untuk sepatu Vulkan. Nah, setelah dihitung rupanya dalam bisnis usaha sepatu ini kita memperoleh yang ini 150.000 untuk sepatu kulit dan 63.000 untuk sepatu Vulkan. Nah, sekarang sudah 0 selisihnya, teman-teman. Karena ketika ditotalkan ini sudah sama dengan total material dan biaya produksinya. Kita simpan. Oke. Nah, sampai di tahap ini proses produksi dari awal ya dari pekerjaan pesanan sampai dengan sekarang
itu sudah selesai. Dan kalau kita lihat di pekerjaan pesanan, itu dia statusnya sudah selesai. Dan kalau kita lihat di dalam nomor referensinya, itu sudah lengkap mulai dari tambah material, biaya produksi, dan penyelesaian pesanannya sudah ada di sini. Jadi, jika teman-teman ingin melihat seperti apa laporannya, bisa langsung klik invoice. Nah, di sini seperti ini ya. Jadi detailnya sudah menggunakan bahan baku berapa dan dari gudang mana saja, sebanyak berapa, semuanya totalnya ada di sini. Kemudian biaya produksi apa saja, berapa, dan barang jadi yang dihasilkan berapa dan nominalnya berapa. Jika teman-teman lihat di sini ada strip seperti ini untuk lokasi gudang, artinya ini menggunakan gudang yang unassigned tadi ya, seperti yang kita jelaskan di awal. Oke, kita lanjutkan ke produksi langsung. Di sini sudah ada data ya, produksi langsung. Jadi ini adalah proses produksi yang biasa digunakan oleh industri mikro kecil atau UMKM yang melakukan proses produksi dengan menginput bahan baku dan menghasilkan barang jadi di hari yang bersamaan. Contoh kali ini, usaha sepatu kita ini akan menghasilkan sepatu kulit ya. Jadi melakukan produksi sepatu kulit. Kita langsung saja melakukan proses inputnya. Kita masuk ke produksi, kemudian produksi langsung. Lalu tambah pembukuan produksi langsung. Hari 19 April ya tadi untuk contohnya. Kemudian kita mengambil produk unassigned outsole pylon sebanyak 2 pasang. Kemudian kulit samak dari gudang bahan baku 3 meter. Oke. Ya. Biaya produksi tadi ada upah tenaga kerja untuk tim packing ya. Itu 50.000. Kemudian produk barang jadinya itu sepatu kulit 2 pasang ya. Kulit 2 pasang. Nah, di sini karena sudah kita sempat hitung, jadi kira-kira harganya 127.500. Nah, dia langsung total selisihnya 0 ya. Jadi bisa langsung kita simpan. Ya, selesai. Semudah itu untuk melakukan penginputan produksi langsung ya. Jadi langsung detail jurnal umumnya, ada hutang usaha yang tadi ya, biaya upah tenaga kerja yang untuk tim packing, kemudian bahan baku sebanyak sekian sudah dikonvert menjadi barang jadi sebanyak sekian. Nah, oke, kita lanjut. Ya, selesai. Sampai di sini tutorial untuk modul produksi, teman-teman. Semoga fitur ini bisa dimaksimalkan dan dicoba sesuai dengan bisnis kalian masing-masing. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video tutorial berikutnya.